Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPS. Nah, pada minggu lalu, anak-anak sekalian sudah melaksanakan penilaian harian pertama untuk bab 1 materi IPS kelas 9. Tentunya berkaitan dengan kondisi dan alam benua ya, anak-anak semua. Nah, kali ini kita akan melaksanakan dan melanjutkan materi yang kedua. Pada bab 2, tentunya ini ada hal yang baru berkaitan dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari perubahan sosial budaya mulai dari bentuk perubahan sosial budaya itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, menurut William Outwood, batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya ini mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Nah, beliau juga menekankan perubahan sosial ini sebagai pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan non-material. Nah, silakan anak-anak lihat tampilan apa yang ada di layar sekarang. Oke, ini adalah tren kekinian ya, fashion kekinian. Dan ini gambar yang pertama adalah pakaian tradisional yang paling kiri, kemudian yang tengah adalah pengolahan industri ataupun tekstil untuk menghasilkan pakaian-pakaian yang bermerek dan juga yang dipakai oleh kita tentunya. Dan yang paling besar ini adalah fashion terbaru saat ini. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya. Namun sebelumnya, anak-anak juga harus tahu nanti apa itu globalisasi dan modernisasi. Jadi ada dua konsep, nanti kita akan kategorikan. Yang pertama adalah perubahan sosial budaya. Pernahkah anak-anak melihat kondisi masyarakat yang berbeda dengan yang sekarang? Atau berbeda misalkan di rumah kita dengan di kampung halaman kita, ataupun di rumah simbah kita, di rumah saudara kita yang jauh dari kita? Apakah ada perbedaannya? Oke, jika ada nanti kita akan ulas bagaimana suatu kondisi masyarakat ini mengalami perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial ini merupakan bagian dari perubahan kebudayaan menurut Surjono Sukanto. Nah, kita akan mempelajarinya dari persatu-persatu dan kita akan fokus pertemuan ini berkaitan dengan bentuk perubahan sosial budaya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Semoga bisa tercapai semuanya. Yang pertama, berkaitan dengan peta konsep. Nah, perubahan sosial ini kita bagi menjadi dua, yaitu pengertian dan bentuknya. Pengertiannya ada dari Gilin and Gilin, Selo Sumarjan, Samuel Punig. Dan bentuk-bentuknya mulai dari waktu, pengaruhnya, dan perencanaan. Yang pertama, sebelum kita memasuki pematerian, silakan anak-anak untuk memikirkan apa yang ada di layar ini. Ya, tentunya ini adalah periodisasi ataupun perubahan tatanan fisik ya anak-anak sekalian. Kalau dulu ada tanah paksa, kemudian ada zamannya proklamator, proklamasi, kemudian kondisi Jakarta setelah proklamasi, dan sekarang pada era Jakarta tahun 2020, bahkan sekarang 2021, Jakarta sudah sangat maju dan sangat kompleks. Mulai dari bangunannya, strukturnya, kehidupan masyarakatnya, sosial budaya ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, di sini berdasarkan gambar yang nampak di sini, silakan anak-anak untuk mendefinisikan apa yang ada pada perubahan gambar di atas. Dalam gambar ini menunjukkan bahwa keadaan Indonesia ini mulai dari masa penjajahan, mulai dari kemudian proklamasi kemerdekaan hingga perkembangan ini banyak mengalami perubahan. Salah satu perubahannya adalah sosial dan budaya yang meliputi cara berpikir, berperilaku, alat-alat, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pelajari itu semua, namun kita anak juga harus tahu berkaitan dengan pemantik hari ini ya. Jadi gambar di sini menyampaikan adanya perubahan bangsa Indonesia. Oke, itu jelas secara garis besarnya. Namun, apakah Nana tahu bahwa perubahan sosial budaya itu apa artinya? Yuk kita
pelajari menurut tokoh-tokoh berikut ya. Yang pertama menurut Gilin and Gilin. Perubahan sosial ini merupakan suatu variasi dari cara hidup yang sudah diterima yang disebabkan karena adanya perubahan dari kondisi geografi, dinamika penduduk, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, dan atau karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru yang ada di masyarakat. Jadi menurut Gilin dan Gilin ini, perubahan sosial ini ditekankan karena adanya perubahan kondisi geografis dan juga fisik. Ini adalah singkatnya begitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengertian perubahan sosial budaya menurut Selo Sumarjan adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan yang di dalam suatu masyarakat ini terjadi karena lembaga masyarakat ini dalam suatu wilayah atau masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, pola perilaku, dan lain sebagainya. Jadi, Selo Sumarjan ini menekankan pada perubahan setiap lembaga atau segala lembaga yang ada di masyarakat. Kemudian yang ketiga menurut Samuel Koenig. Nah, kalau menurut Samuel di sini perubahan sosial ini adalah modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat atau manusia. Modifikasi ini terjadi karena sebab-sebab intern maupun eksternal. Jadi menurut Samuel ini perubahan sosial ini adalah modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan masyarakat atau manusia. Yaitu adalah pengertian sosial budaya menurut para ahli. Kita akan ringkas dan jadikan suatu pengertian. Jadi perubahan budaya, yang pertama adalah perubahan budaya dulu ya. Jadi merupakan perubahan hasil cipta karsa manusia dalam hal peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan sosial ini apa? Yaitu perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan juga fungsi masyarakat. Contohnya, perubahan perilaku remaja, perubahan peran perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, sehingga perubahan sosial budaya ini adalah perubahan unsur dan struktur sosial, perilaku, dan cara berpikir masyarakat. Nah, perubahan sosial dan budaya ini juga saling berkaitan karena perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat atau sebaliknya, di mana perubahan sosial ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Dengan demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup dua jenis perubahan yang terjadi. Nah, karakteristik perubahan sosial yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berkembang, yang perkembangannya berhenti. Kemudian perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakatan tertentu yang akan diikuti oleh perubahan-perubahan lembaga sosial lain. Kemudian yang ketiga adalah perubahan-perubahan yang cepat, biasanya mengakibatkan kekacauan. Dan yang terakhir adalah perubahan-perubahan ini tidak dibatasi pada bidang kebendaan dan atau spiritual. Nah, kita akan beralih ke bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dikategorikan menjadi tiga, yaitu menurut waktu, pengaruh, dan perencanaan. Nah, menurut waktu ada dua, yaitu cepat dan lambat. Kemudian pengaruhnya ada besar dan kecil, dan perencanaannya ada tidak direncanakan dan direncanakan. Yang pertama dilihat dari waktunya, revolusi cepat, yaitu revolusi yang merupakan perubahan sosial budaya yang terjadi dari cepat dalam menyangkut kehidupan masyarakat. Contohnya adalah revolusi industri, di mana teknologi ini berkembang sangat pesat dan mulai menggantikan peran manusia atau tenaga manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, evolusi. Evolusi ini terjadi sangat lambat. Evolusi ini adalah perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu relatif lama dan melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan. Contohnya adalah evolusi manusia. Nah, ini adalah contoh perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, yaitu ada cepat dan juga lambat. Kemudian yang kedua, yaitu dilihat dari pengaruhnya, ada besar dan kecil. Yang pertama besar. Yang besar ini berpengertian bahwa perubahan ini berlangsung dan membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya adalah ledakan penduduk, yaitu menyebabkan maraknya kemiskinan dan yang terjadi adalah konflik sosial. Kemudian yang kecil, yaitu perubahan gaya berpakaian. Perubahan ini terjadi karena pengaruhnya ini secara perlahan, sehingga menyebabkan kondisi masyarakatnya yang berubah ini adalah dalam lingkup yang kecil. Pengaruh ini terjadi namun tidak membawa pengaruh yang begitu saja penting bagi masyarakat. Jadi tidak secara langsung.
Contohnya adalah pakaian yang berbahan dari alami, kemudian kebaya sampai modern saat ini. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan perencanaannya. Yang pertama adalah yang direncanakan. Pembangunan Bandara YIA atau Yogyakarta International Airport ini sangat mempermudah mobilitas masyarakat demi mendorong perkembangan semua faktor. Nah, perubahan yang direncanakan ini adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau suatu pihak yang menginginkan adanya perubahan. Contohnya adalah Bandara YIA yang dulunya adalah lahan yang tidak digunakan atau pemukiman juga ada. Yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Contohnya adalah banjir bandang, kemudian ada bencana bumi, gempa bumi, dan lain-lain. Yang mengakibatkan perubahan struktur sosial dan ekonominya ini berubah secara drastis dan tidak direncanakan oleh manusia. Perubahan ini juga terjadi karena di luar kehendak kita semua tentunya. Oke, cukup sekian materi kali ini berkaitan dengan bentuk perubahan sosial budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bersaksi di grup WhatsApp dan tetap aktif untuk mengikuti pembelajaran. Dari saya cukup. Bilang dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.